Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat sahabat guru dan orang tua yang hebat. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan seorang trainer dan seorang guru. Dan saya mau tanya-tanya tentang apa-apa yang berkenaan dengan COVID-19 ini, yaitu bagaimana siswanya berkeluh kesah, orang tuanya dan seterusnya. Dan kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari COVID-19 ini untuk orang tua ataupun guru. Baik, para sahabat guru dan orang tua yang hebat, kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesah sekaligus yang bisa diambil manfaat dari COVID-19 sebagai seorang guru. Kami silakan Pak atau Mas nih. Mas aja mas. Mas, oke. Ya, Mas Nanang, monggo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya bersama Pak. Mas juga lah. Bersama Mas Sudiono ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi yang terjadi saat ini, khususnya adalah bagi guru, kemudian bagi siswa dan juga mungkin nanti bagi orang tua. Yang pertama berkaitan dengan guru dulu, ada apa yang dihadapi oleh guru-guru dan apa kemudian manfaat atau hikmah di balik kejadian ini. Yang pertama, terus terang dengan kondisi yang ada saat ini, yang harusnya tiap hari ngantor, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan para siswa, itu sudah tidak terjadi lagi, dan semuanya dilakukan dengan secara online atau daring. Jadi dari situlah kemudian guru itu sebenarnya dituntut untuk belajar berkaitan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi mau tidak mau semua guru, baik yang sudah sepuh, katakanlah guru-guru yang sepuh itu biasanya kan susah untuk belajar. Nah, maka di kejadian saat ini beliau-beliau itu yang sudah sepuh-sepuh itu dituntut untuk kemudian memaksimalkan teknologi yang ada saat ini untuk digunakan dalam proses pembelajaran dari rumah. Berarti dipaksa oleh keadaan. Dipaksa sama keadaan untuk belajar. Kalau selama ini disuruh belajar mungkin males alasan. Jadi saat ini dipaksa untuk belajar, untuk menyampaikan ilmunya kepada para siswanya. Jadi kalau misalnya tidak dipaksa, nanti otomatis siswanya nggak dapat apa-apa. Artinya ilmu yang harus ditargetkan selesai misalnya di tahun ini tidak bisa tersampaikan dengan baik. Jadi dengan kejadian ini sekali lagi guru itu dipaksa untuk terus meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang teknologi. Oke. Kira-kira sepengetahuan Mas Nanang, ada enggak guru yang misalnya gurunya sudah tua dan sudah malas atau enggak mau belajar lagi, terus kemudian jadi stres dan lain-lain, itu mungkin ada enggak kira-kira? Kalau sepengetahuan saya di lingkungan tempat saya mengajar itu tidak ada. Jadi semuanya bisa menyesuaikan dengan arahan-arahan atau yang telah disampaikan oleh baik di Kemendikbud, dan nanti arahnya nanti disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota. Jadi semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, dan semua guru-guru yang sepuh pun juga memberikan tugasnya, mengerjakan memberikan pelajarannya juga melalui daring, juga bisa mengikuti dengan baik. Jadi intinya dengan adanya masalah orang menjadi cerdas gitu. Betul. Bisa dilihat seperti itu. Jadi memang kalau orang itu hanya biasa-biasa lempeng, nggak ada masalah, ya hanya bergeraknya ya di situ aja. Tapi ketika ada masalah itu, bagaimana caranya keluar dari masalah itu. Nah, beberapa mungkin sudah 2 bulan ini ya, awal-awal itu ada sebagian orang tua yang mengatakan begini, karena mungkin saking stresnya orang tua itu mendampingi belajar anaknya itu kesulitan, sehingga mengatakan begini, saya tidak takut corona, tapi saya takut anak saya ini gegar otak gara-gara PR yang diberikan oleh guru. Yang sebenarnya anaknya tidak ada masalah sebenarnya kalau sampai gegar otak, tapi orang tuanya yang stres. Nah, kira-kira sekarang imbasnya atau efeknya kepada orang tua kira-kira apa gitu? Sebenarnya
kenapa orang tua sampai bilang seperti itu? Kemungkinan ada satu apa dua hal ya. Yang satu karena memang orang tuanya selama ini nggak pernah dampingi anaknya ketika belajar. Nah, yang kedua karena orang tua selama ini ya hanya fokus sama pekerjaannya, jadi kurang memperhatikan putra putrinya, sehingga ketika kemudian terjadi kondisi yang saat ini anak-anak harus belajar di rumah dengan tugas yang seperti, padahal tugas-tugas itu kalau anak-anak masuk seperti biasa ya sama tugasnya seperti mereka masuk ya, tapi kelihatannya bagi orang tua itu kok banyak sekali ya, karena baru mendampingi saat ini. Nah, sebelum-sebelumnya orang tua tidak pernah mendampingi. Berarti ini ya, orang tua menjadi lebih sadar bahwa kesulitan yang dihadapi guru itu luar biasa sebenarnya, atau sebenarnya seperti apa itu. Ya namanya kesulitan atau tugas bagi orang guru. Jangan sampai kemudian nanti orang tua malah kejadian seperti ini kemudian tambah marah-marah sama gurunya. Kok tugasnya banyak gini, padahal yang dihadapi guru di sekolah itu ya seperti itu setiap hari. Bahkan tidak hanya satu anak ya. Betul. Bahkan satu kelas minimal 30 siswa. Jadi setiap hari itu menghadapi 30 anak 30 yang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda. Tugasnya segitu tapi gurunya masih sabar. Sabar, telaten untuk mengajari. Nah, ini anaknya sendiri. Anaknya sendiri terus apa namanya? Satu orang juga. Betul. Ini sudah mau ngamuk-ngamuk ya. Mau ngamuk-ngamuk. Bahkan banyak sekali meme yang di anak itu yang pertama, hari pertama begini, hari kedua begini gitu. Betul. Jadi tapi di sisi positif, di sisi baiknya itu sebenarnya di COVID ini ya bagi keluarga ini, bagi keluarga, walaupun memang kondisi saat ini sangat ya dampaknya luar biasa sekali, tapi bagi keluarga yang selama ini orang tua itu jarang komunikasi dengan anak, dengan adanya peristiwa ini dan COVID-19 ini, jadi orang tua itu lebih sering untuk komunikasi melalui lebih intens karena lebih banyak di rumah, kemudian juga ada tugas-tugas yang harus didampingi oleh orang tua, sehingga komunikasi dengan anak yang kalau selama ini jarang sekarang lebih intens. Di sisi lain seorang bapak, seorang ayah, kalau setiap hari ayah itu di hari-hari biasa kerja terus berangkat pagi pulang malam, maka saat ini insya Allah akan lebih banyak di rumah waktunya, dan itu adalah manfaatnya sangat bagus, sangat baik untuk anak-anaknya yang ada di rumah. Iya betul. Jadi sebenarnya memang guru, siswa dan orang tua itu harus sinergi gitu ya. Betul. Seperti segitiga triangle gitu. Tapi yang sekarang dirasakan oleh guru-guru itu, orang tua itu seakan-akan menyerahkan anaknya ke sekolah seperti membawa cucian ke laundry gitu. Saya tidak mau tahu, pokoknya anak saya beres gitu. Ditaruh, nanti diambil bersih. Sebenarnya karena itu bukan barang, maka sebenarnya orang tua menjadi penting sebenarnya perannya. Nah, yang selanjutnya adalah kira-kira anak kita kan juga kepengen sekali, sudah begitu stres ya, pengen sekolah lagi, pengen ketemu dengan teman-temannya. Nah, bagaimana kiat-kiat gurunya untuk memberikan support kepada anak-anak itu supaya lebih tenang, lebih santai dan lebih menikmati bersama keluarganya? Betul. Ya, saya kira hal seperti itu tidak hanya dialami 1-2 anak saya juga merasakan kejenuhan ketika berada di rumah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru, maka sering-seringlah kemudian berkomunikasi dengan si siswa.